Serial Pokemon dan serial Digimon itu sama-sama punya basis penggemar yang sangat besar. Tapi seperti apa sih sejarah rivalitas kedua serial ini? Kalau kalian tanya mana yang lebih populer, maka jawabannya adalah Welcome Cyber Troops, Dimas Lebor was here. Selamat datang di Gigi Talk episode Pokemon vs Digimon. Sebelumnya gue udah membuka polling di dua tempat ya. Ada di YouTube community Dimas Lebor dan juga di Instagram Dim Ramadan. Pilihan di polling tersebut adalah mana yang paling kalian suka, antara Pokemon atau Digimon. Seperti apa hasilnya? Di polling channel YouTube Dimas Lebor, Pokemon menang telak dengan angka 90% lebih dari sekitar 40-an orang responden. Gak mengejutkan karena subscriber Dimas Lebor itu rata-rata datang dari video Pokemon ya. Sementara itu di Instagram, Digimon menang tipis yaitu 53% dibanding Pokemon yaitu 47%. Kurang lebih ini ada 60-an orang responden. Dari hasil ini sebenarnya nggak ada kesimpulan yang bisa kita ambil ya, karena hanya sebagian kecil penggemar Pokemon dan Digimon aja yang berpartisipasi. Namun ada keputusan nih. Keputusannya adalah ya kedua seri ini sama-sama punya basis penggemar yang besar. Nah, kalau kita ngebahas soal Digimon versus Pokemon, maka kita harus melihat sejarah mereka kembali ke belakang. Mulai dari bagaimana mereka terbentuk, bagaimana mereka mulai rivalitasnya, dan bagaimana kedua basis penggemar ini hadir. Seperti apa sih sejarah dari rivalitas Pokemon versus Digimon? Mari kita simak berikut ini. Tapi, Cyber Troops, seperti biasa pastikan kalian subscribe atau berlangganan ke Dimas Lebor. Supaya kenapa? Supaya kalian bisa menonton video gue yang berikutnya. Termasuk kalian bisa memberikan saran pembahasan soal Gigi Talk di episode depan di kolom komentar. Jadi, jangan lupa subscribe. Udah? Udah subscribe? Yuk kita mulai. Kalau kita ngebahas soal sejarah, maka kita harus ngebahas kelahiran dari sebuah serial. Mana sih yang lahir lebih dahulu? Pokemon lahir dari ide seseorang yang hobinya mengumpulkan serangga saat masih anak-anak. Dia adalah Satoshi Tajiri. Tajiri ini bersama dengan Ken Sugimori membuat Game Freak dan menciptakan konsep bernama Capsule Monsters. Konsepnya adalah pemain bisa menangkap monster dan dimasukkan ke dalam bola kapsul. Jadi ini ikonik gitu karena berasal dari permainan gashapon atau gacha di Jepang. Butuh waktu sampai akhirnya Nintendo melalui Shigeru Miyamoto menerima konsep buatan Game Freak tersebut. Akhirnya Nintendo siap mendanai proyek game ini dan pada 27 Februari 1996 di Jepang, game ini pun akhirnya rilis. Namun karena masalah hak cipta, judul Capsule Monsters diubah menjadi Pocket Monsters atau kalau di Jepangnya Poketo Monster. Dua judul pertamanya adalah Pokemon Red dan juga Pokemon Green. Game Pokemon akhirnya menjadi fenomena di seluruh dunia ketika pertama kali rilis. Dan selebihnya adalah sejarah yang kita ikuti sampai sekarang. Sementara itu, apakah Digimon adalah jawaban untuk kepopuleran Pokemon? Jawabannya ternyata bukan. Pada tahun 1996, Bandai punya produk yang sangat populer, yaitu Tamagotchi. Tamagotchi ini adalah sebuah mainan di mana pemainnya bisa memelihara alien dan diberi makan, dirawat, sampai akhirnya menjadi besar. Tamagotchi di Jepang itu sangat populer, tapi oleh kalangan anak perempuan. Lalu jadi pertanyaan nih, dalam sebuah bisnis itu kan demografis pembeli laki-laki dan perempuan itu harus seimbang. Kalau pembeli perempuan Tamagotchi itu udah banyak banget, lalu bagaimana dengan target pasar anak laki-laki? Ini yang dipikirin oleh Bandai. Pada tahun 1997, Makoto Kitagawara dan Kenji Watanabe dari Wish berpikir, sepertinya konsep Tamagotchi tapi untuk anak laki-laki itu harus dibuat. Tentunya dengan monster yang lebih gahar dan konsep yang lebih maskulin karena targetnya adalah laki-laki. Di sini Bandai mendukung ide keduanya dan dalam prosesnya ada satu judul permainan untuk Tamagotchi versi cowok, yaitu Capsule Zaurus. Jadi mirip ya, Pokemon itu Capsule Monsters, lalu Digimon awalnya dinamakan Capsule Zaurus. Namun karena sekali lagi penamaan ini takut bermasalah dengan perusahaan lain, nama produk mainan ini pun berganti menjadi Digital Monsters atau dikenal juga sebagai VPet atau peliharaan virtual. Atau mungkin kita lebih kenalnya dengan Digivice ya. Jadi ini yang pertama kali muncul dari Digimon.
Di channel Dimas Lebor, rasanya gak fair kalau kita nggak ngebahas soal permainan kartu atau trading card game ya. Dan ternyata kalau kalian nggak tahu Celeber Troops, Digimon dan Pokemon itu sama-sama lebih dahulu TCG-nya dibandingkan dengan animenya loh. Gimana sejarahnya nih? Kartu TCG Pokemon dalam sejarahnya dimulai dari buatan Bandai malah, yaitu Pocket Monster Card Dash Trading Cards yang berisi 151 Pokemon generasi pertama dan rilis pada September 1996 melalui mesin khusus yang dibuat untuk Card Dash milik Bandai. Tapi Pocket Monster Card Dash ini sebenarnya itu adalah kartu koleksi, bukan kartu permainan, bukan TCG ya. Lalu kapan Pokemon hadir TCG-nya pertama kali? Pada Oktober 1996, Media Factory membuat Pokemon Trading Card Game yang fokusnya memang untuk permainan kartu, sekaligus koleksi. Inilah permainan kartu Pokemon yang familiar dengan kita sampai sekarang, meskipun dari Media Factory pernah pindah ke Pokemon Company. Sementara itu, Digimon juga memulai kartu koleksinya dari Card Dash. Seperti apa sejarahnya? Bandai adalah pihak yang memiliki hak dari Digimon. Pada 1998, Bandai merilis kartu Card Dash dari serial Digimon di vending machine yang serupa dengan Card Dash Pokemon pada September 1996 lalu. Sama juga tentunya, Digimon Card Dash ini bukanlah kartu permainan, melainkan kartu koleksi. Lalu kembali ke pertanyaan awal, kapan Digimon pertama kali mengeluarkan kartu permainannya atau trading card game pertamanya? Barulah 3 bulan setelah anime Digimon pertama kali tayang, Bandai membuat trading card game Digimon yang benar-benar permainan kartu pada Juni tahun 1999 dengan 2 seri booster box mereka. Tentunya terinspirasi dari animenya juga yang saat itu sedang tayang dan lagi populer-populernya. Sampai saat ini TCG Pokemon dan juga Digimon terus berevolusi dan ada beberapa jenisnya yang bisa kalian mainkan bahkan sekarang gitu ya. Dan pastinya banyak juga di antara kalian yang memang mengoleksi kartu TCG Pokemon dan juga kartu TCG Digimon. Gue tertarik sih ngoleksi kartu TCG Digimon yang terbaru tuh, tapi masih belum ini sih, belum kepikiran buat beli. Apakah gue harus beli? Sama seperti trading card game, Digimon dan Pokemon sebelum jadi anime itu udah lebih dahulu diadaptasi menjadi manga. Pokemon hadir versi mangganya, yaitu Pokemon Pocket Monsters yang rilis pada April 1996. Manga ini diadaptasi dari game Pokemon Red dan Green, serta digarap oleh Kosaku Anakubo. Kalau kalian belum tahu, Digimon ternyata juga hadir versi mangganya lebih dahulu sebelum animenya. Pada tahun 1997, rilis manga one shot, 1 chapter yang rilis dan berjudul Kemon Digimon. Ini sumpah judulnya catchy banget ya. Manga one shot itu melahirkan serial manga yang lebih panjang, yaitu Digimon Adventure V-Tamer Zero One, yang rilis pada November 1998. Manga ini berdasarkan dari mainan Digital Monster atau V-Pad atau Digivice deh ya, kalau kalian lebih familiar dengan Digivice. Uniknya, di manga ini kita diperlihatkan karakter Tai Kamiya yang punya partner Digimon itu Vidramon, namanya Zeromaru. Nantinya desain dari Tai Kamiya ini yang menjadi Taichi Kamiya di animenya yang kita kenal sampai sekarang ya. Jadi itu sejarah manga Pokemon dan juga Digimon ya. Mereka tuh diadaptasi dari sumber utama mereka. Kalau Pokemon itu manga pertamanya diadaptasi dari video gamenya, sedangkan kalau Digimon itu manga pertamanya diadaptasi dari Digivice pertamanya. Nah, ini dia komponen yang membuat kedua penggemar serial ini menjadi ramai membandingkannya karena ada satu dan lain hal. Kalau sebelumnya kan kita bahas soal kelahirannya, soal TCG, soal manga, itu kan hanya hadir di Jepang ya umumnya ya. Jadi manasnya itu hanya di kalangan penggemar Jepang. Tapi ketika sudah diadaptasi menjadi anime, penggemar luar Jepang itu sudah mulai mendapatkan asupan-asupan cerita dari Pokemon dan Digimon. Dan semakin banyak nih yang membandingkan soal cerita Pokemon dan juga Digimon. Tapi seperti apa sejarah anime kedua serial ini? Pokemon anime hadir untuk memeriahkan popularitas serial ini. Pertama kali rilis pada 1 April tahun 1997 dengan tokoh utamanya bernama Satoshi yang diilhami dari Satoshi Tajiri, pembuat serial Pokemon. Tentunya kita lebih familiar mungkin dengan Ash juga ya, atau mungkin kalau kalian nih beberapa penggemar Pokemon 2000-an seperti gua, kalian familiar dengan nama Ali. Itu bisa kita bahas di video lain. Selama 20 tahun lebih serial Pokemon masih berlanjut sampai sekarang, sampai video ini lagi dibikin. Dan Satoshi masih di umur yang sama. Tapi bedanya kali ini dia sudah menjadi juara dunia, sudah jadi world champion dia.
Udah Pokemon Master lah pokoknya. Untuk serial anime Digimon, yang pertama kali adalah Digimon Adventure, yang rilis pada 7 Maret tahun 1999. Anime ini kisahkan Taichi dan teman-temannya yang merupakan anak-anak terpilih, mendapatkan partner Digimon dan terjebak di dunia digital untuk mengatasi ancaman yang tak hanya membahayakan dunia digital, tapi juga dunia manusia. Jadi bisa kita bilang kalau Digimon itu adalah genrenya isekai sebenarnya. Taichi dan teman-temannya ke dunia lain, ya, isekai ya. Setelahnya, anime Digimon hadir dengan beberapa seri baru. Ada yang berkaitan dengan seri pertamanya seperti Adventure Zero 2 atau Adventure 3, namun lebih banyak lagi yang serialnya berjalan sendiri. Contohnya Digimon Tamers, Frontiers, Savers, Cross Wars, Apply Monsters ya sebutannya ya. Dan yang paling baru ada Ghost Game. Sekarang kita bahas dari sisi penggemarnya, karena rivalitas ini tentu aja sebenarnya tidak akan muncul jika kedua penggemarnya tidak saling membanding-bandingkan. Sebenarnya banyak di antara penggemar yang suka dengan kedua seri ini, contohnya adalah gua. Tapi ada beberapa penggemar lainnya yang lebih spesifik, misalkan sukanya Pokemon aja gitu, atau mungkin sukanya Digimon aja gitu. Dan apakah ini salah? Nggak salah. Kalau kalian seperti gue yang suka dua-duanya, fair-fair aja. Kalau kalian suka salah satu, ya boleh aja, kenapa enggak ya kan? Nah sekarang kita bakal balik nih ke awal video. Kalian masih ingat? Di awal video gue bahas kalau gue membuat polling penggemar gitu ya, mana yang lebih kalian suka, Pokemon atau Digimon. Lalu hasilnya kalian sudah tahu tadi. Di YouTube itu Pokemon menang, sedangkan di Instagram itu Digimon menang. Sekali lagi ini cuma sebagian kecil dari penggemar ya, tidak bisa dijadikan kesimpulan apapun. Tapi gue menemukan beberapa hal menarik nih. Karena di situ kan di Instagram, gue juga bertanya ke kalian, apa alasan kalian memilih salah satu di antara kedua hal tersebut? Dan ada yang sudah jawab beberapa, akan gue bacakan di sini, tentu namanya akan gue samarkan. Sebentar ya. Kita baca alasan yang pertama, dia milih Pokemon, alasannya suka Pokemon karena punya lore atau legend story. Ini merujuk ke Pokemon legenda yang emang punya cerita gitu ya, punya di setiap region kan ada Pokemon legenda dan punya backstory-nya masing-masing. Ini gue jujur setuju juga sih, karena salah satu yang menarik dari serial Pokemon ya, Pokemon legendanya, mythicalnya gitu ya. Itu gue setuju. Yang kedua ada milih Digimon, alasannya lebih keren tampilannya. Ini singkat, padat, dan jelas, dan ya gue juga sepakat ya. Kalau kalian lebih suka desain yang lebih gahar, lebih monster-monsternya lebih keren gitu ya, Digimon memang pilihan yang lebih cocok dibandingkan Pokemon. Tapi Pokemon juga ada kok yang gahar. Ini yang ketiga, milih Pokemon, alasannya evolusinya nyambung. Ini juga singkat, padat, dan jelas. Ya kita tahu kalau evolusi Pokemon tuh sebenarnya linear ya. Kalau misalnya bentuk kecilnya tikus, ya bentuk gedenya tikus juga gitu istilahnya. Sedangkan kalau Digimon kan kita tahu bentuk kecilnya apa, Rocky-nya apa, terus champion nanti bisa jadi apa, Meganya bisa lebih jauh lagi gitu kan. Tapi ini sekali lagi balik ke masalah selera sih. Tapi kalau evolusi gue juga setuju. Kalau evolusinya Pokemon itu lebih dalam tanda kutip nyambung. Oke? Alasan keempat, milih Digimon. Alasannya animenya bagus. Ini gue juga setuju ya, gue cukup setuju. Karena anime Digimon tuh pertama, di serial utamanya juga ceritanya oke menurut gue. Nah, dan serial-serial lainnya yang tidak berhubungan juga punya keunikan masing-masing. Kalau favorit gue, kalau kalian tanya, favorit gue tuh adalah Digimon Tamers dan juga Digimon Frontiers. Gue suka banget Frontiers tuh. Seperti itu. Kalau Pokemon, itu animenya sih sebenarnya seru kalau kata gue. Cuman memang target pasarnya mungkin sudah bukan kita. Mungkin ya, untuk yang sudah berumur ya, target pasarnya mungkin sudah bukan kita. Meskipun harus gue akuin, anime Pokemon tuh kalau kalian tonton masih seru banget. Apalagi waktu Satoshi akhirnya menang menjadi juara dunia. Nomor 5, alasan milih Pokemon karena gamenya banyak pilihan. Jadi game Pokemon itu emang sebenarnya banyak pilihan. Cuman mainline gamenya itu cuman ada di ya Nintendo Switch gitu ya. Rata-rata gitu. Bukan rata-rata sih emang di Nintendo Switch gitu ya. Spin-off-nya mungkin banyak ya, Pokemon Go, Pokemon Unite gitu, Pokemon Masters gitu, misalnya Masters EX ya. Dan kalau soal game ya, gue juga jujur lebih suka gameplaynya Pokemon sebenarnya, karena kita mengoleksi dan petualangan dalam ceritanya tuh sebenarnya seru aja gitu, padat kayak di Scarlet Violet tuh meskipun singkat kalau kata gue, tapi ceritanya lumayan padat gitu. Dan setiap orang punya selera masing-masing soal game, jadi silakan kalian tentukan kalian lebih suka game Pokemon atau kalian lebih suka game Digimon. Ini yang terakhir ini, milih Digimon, alasannya monster JP. sorry, gue ulangi lagi. Milih Digimon, alasannya monsternya bisa jadi waifu. Nih, siapa ini yang jawab begini nih?
Ya tapi memang ada orang-orang tertentu yang mengkategorikan monster di Digimon dan bahkan di Pokemon dalam kategori waifu. Dan ini iya senikmat-nikmatnya kalian dah selama nggak mengganggu orang lain. Oke, itu hanya sebagian yang gue kutip. Tapi dari yang gue kutip tersebut, rata-rata mereka punya satu keterkaitan. Dan ya, rata-rata jawabannya mirip. Yaitu yang mereka bandingkan adalah dari segi ceritanya, dari segi desain monsternya, dari segi animenya, dan juga dari segi gamenya. Masing-masing Pokemon dan Digimon punya keunggulan dalam 4 kategori ini. Dan pastinya, gak salah juga kalau misalkan salah satu serial atau 2 serial ini dibandingkan satu sama lain, meskipun sebenarnya kalau kalian tahu keduanya ini punya konsep yang berbeda. Satu-satunya yang mirip dari kedua konsep ini adalah ada monsternya gitu, dan kita sebagai tokoh utama atau karakternya tuh bisa berpartner dengan monster tertentu gitu ya. Tapi sebenarnya secara konsep beda banget. Digimon tuh isekai, dunia digital gitu. Monsternya tadi evolusinya tidak berkesinambungan gitu, meskipun banyak yang berkesinambungan ya evolusinya ya, tapi bisa saling silang evolusi gitu. Kalau Pokemon kan mereka konsepnya ya binatang. Pokemon tuh binatang sebenarnya kan di jagatnya gitu kan, seperti kita ngeliat binatang di jagat kita gitu, di dunia nyata gitu kan, seperti itu. Jadi ya menurut gue yang mirip dari kedua ini cuma sama-sama punya monster aja. Sedangkan kalau keunikan, mereka masing-masing punya keunikan tersendiri. Jadi kalau kalian tanya, gue lebih suka Pokemon atau Digimon? Jawabannya adalah, nah kalau kalian sendiri gimana nih? Kalian tim Pokemon atau tim Digimon atau tim keduanya? Kalian suka keduanya gitu ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau bisa ngasih tahu alasan kenapa kalian lebih suka satu dibanding yang lainnya, lebih bagus. Tapi nggak usah ada konflik-konflikan lah, kita suka kedua-duanya ya. Pokemon dan Digimon tuh punya keunikan masing-masing ya. Oke, damai ya, tenang. Oke, Slobber Troops, itu dia tadi video Gigi Talk episode Pokemon versus Digimon. Kalian lebih suka yang mana nih, gitu kan? Jangan lupa kalian subscribe ke Dimas Lebor kalau kalian ingin melihat video-video yang seperti ini lagi, dan Gigi Talk masih akan terus berlanjut. Di Gigi Talk gue akan bahas soal film, gue bakal bahas soal game, anime, gue udah aus banget nih. Gue bakal bahas soal berkaitan dengan dunia geek yang tentunya gue suka aja gitu ya. Dan setiap episodenya bakal beda-beda. Nantikan episode berikutnya. Dengan cara apa? Langganan, subscribe sekarang tuh tombol merah dipencet. Ya, udah? Oke, kalau udah, Dimas Lebor pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga hari-hari kalian terus menyenangkan. Bye-bye. Sehat terus ya, take care.